Oke, video ini buat kalian yang sering bad mood atau punya mood swing yang ekstrim sampai bisa ngeganggu produktivitas kalian. Sadar atau nggak sadar, dengan kalian sering validasi bad mood kalian, itu bisa hancurin hidup kalian pelan-pelan. Kalian nggak akan sadar sampai udah bener-bener terlambat dan nggak bisa diubah lagi. Di video kali ini aku akan bahas dan kupas tuntas tentang alasan-alasan kenapa yang namanya perasaan bad mood, perasaan kalian males untuk ngelakuin sesuatu, perasaan sebel yang cuma kerasa sementara, itu bisa hancurin hidup kalian selamanya. Dan terakhir, nanti aku juga akan bahas cara gimana kalian bisa menang lawan yang namanya bad mood. Cara gimana kalian tetap bisa produktif meskipun kalian lagi nggak pengen untuk ngelakuin sesuatu. Harapanku buat kalian setelah nonton video kali ini, kalian tetap bisa nyelesain tanggung jawab kalian meskipun banyak hal itu kadang-kadang terjadi di luar keinginan kalian. Bahkan waktu ada sesuatu yang mengganggu kalian, aku harap setelah kalian tahu step by step ini, gimana cara kalian bisa overcome atau mengatasi hal-hal yang di luar dari keinginan kalian yang bikin itu mengganggu kalian, bisa kalian atasi dengan baik. Dulu aku punya satu orang teman yang pinter banget. Setiap kali aku ngajak ngobrol semua topik, dia pasti bisa nyambung dan dia pasti punya pengetahuan yang cukup dalam di semua topik itu. Dan setiap kali ngobrol sama dia, aku pasti bisa dapat insight baru. Waktu itu dia lagi bikin dan ngerintis suatu YouTube channel gaming. Dia lagi dapat sebuah momentum, dia nemuin format yang works waktu itu, format yang laku, ditonton sama banyak orang. Terus dia bilang, "Oh, kayaknya kali ini I'm going to go big. Soalnya aku udah nemuin format konten yang bener-bener works." Tapi 2 minggu setelahnya, 3 minggu setelahnya, aku ngecek YouTube channel dia udah nggak pernah upload lagi. Dan aku tanya ke dia, kenapa? Terus 1 tahun kemudian dia ngomong sama aku, "Oh Jer, kayaknya kali ini aku mau bikin podcast deh. Aku mau seriusin podcast. Kayaknya podcast ini lagi hot banget, lagi in banget." Tapi sampai sekarang, podcastnya itu nggak pernah dia lakuin. Dia nggak pernah bikin podcast yang selama ini dia bayangin. Coba kalian tebak, alasan dia berhenti untuk bikin konten gaming yang awal-awal itu udah mulai rame, dan alasan kenapa dia nggak pernah mulai podcastnya, coba tebak apa? Karena dia setiap kali mau bikin konten ngerasa nggak mood, ngerasa kondisinya belum ideal, dan dia ngerasa, aduh, kayaknya sekarang aku lagi banyak masalah, lagi banyak kerjaan, ini kayaknya ngeganggu aku banget, aku nggak bisa fokus bikin konten. Alasan kenapa teman aku ini sampai sekarang nggak pernah mulai dan lanjutin hal-hal yang udah mulai berhasil, karena dia terlalu banyak jadiin mood dia sebagai alasan untuk menunda atau nggak mulai-mulai hal-hal yang jadi mimpi atau tujuan dia. Di zaman sekarang ini, kita terlalu sering denger konten-konten atau message-message dari orang-orang untuk kita bisa ngenakin perasaan kita. Kita bisa prioritasin perasaan kita dibandingkan tanggung jawab kita. Quotes-quotes kayak, "Kamu orangnya nggak sensitif kok, dunia aja yang terlalu jahat buat kamu. Udah, it's okay, kamu bisa slow down dulu." Itu kelihatan bagus kan? Kelihatan positif kan? Tapi sebenarnya dengan quotes-quotes kayak gitu, kalian itu selalu diajarin untuk prioritasin perasaan kalian di atas tanggung jawab dan semua hal. Yang pada akhirnya itu nggak akan berakhir bagus. Karena kalau kalian cuma ngandelin mood kalian untuk kalian bisa sampai ke yang namanya kesuksesan, itu nggak akan pernah terjadi, nggak akan pernah kejadian. Di video kali ini aku nggak bakalan kasih kalian fakta-fakta yang enak didengar di telinga, tapi sebenarnya itu at the end jahat buat kalian, nggak bagus buat kalian. Sebaliknya di video kali ini aku akan kasih kebenaran-kebenarannya untuk kalian. Kalau misalnya kalian sering ngerasa males, sering ngerasa nggak pengen ngelakuin sesuatu, supaya kalian tetap bisa selesain apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Beberapa kebenaran tentang bad mood, tentang mood kalian adalah yang pertama, dunia nggak peduli bad mood atau perasaan kalian. Karena mereka akan terus bergerak, mereka akan keep moving. Dan kalau misalnya kalian nggak bisa atasi perasaan kalian nggak bisa atasi bad mood kalian atas hal-hal yang terjadi ke kalian, nggak ada lagi yang bisa nolong kalian. Kalau ada beberapa hal yang bikin kalian bad mood, yang bikin kalian males ngelakuin sesuatu, kalian harus sebisa mungkin secepatnya menemukan solusi gimana kalian bisa tetap bertanggung jawab atas hal-hal yang perlu kalian kerjain. Jangan sampai berlarut-larut ngevalidasiin perasaan bad mood kalian sampai kalian lari dari realita, kalian lari dari tanggung jawab. Kenapa? Alasannya ini nyambung sama fakta pahit yang kedua tentang mood kalian. Di waktu kalian tua nanti, di ranjang kematian kalian, on your deathbed, kalian pasti nggak akan inget waktu kalian muda, waktu kalian nunda-nunda, itu alasannya kamu bad mood karena apa. Satu-satunya hal, the only things you're gonna regret adalah, aduh, coba kalau misalnya aku ngelakuin sesuatu, coba kalau misalnya aku nggak nunda-nunda. Bahkan aku sekarang nggak inget, aku waktu itu bad mood karena apa, sampai aku nggak ngelakuin hal-hal yang bisa bikin aku sampai ke tujuanku. Waktu kalian tua, kalian di ranjang kematian kalian nggak akan inget kalian bad mood tentang apa, kalian males tentang apa, kalian kena apa. Tapi satu-satunya hal yang akan kalian pikirkan kalau kalian nggak sampai ke mimpi kalian waktu kalian tua adalah, aduh, coba dari dulu, dari awal aku nggak pikirin perasaanku terus ya. Coba aku jadi lebih disiplin, mungkin cerita sepanjang hidupku bisa jadi lebih keren.
lebih exciting, lebih berdampak buat banyak orang. Belum aku lanjut ke cara-cara gimana caranya kita bisa nanganin perasaan kita yang lagi nggak enak, lagi nggak pengen ngerjain tanggung jawab kita. Aku akan kasih satu fakta pahit lagi tentang our feelings, our bad mood. Kalau misalnya divalidasi terus-menerus, kita kasih makan tuh bad mood kita, perasaan kita lagi nggak pengen ngerjain sesuatu, pelan-pelan akan ngancurin hidup kita. Karena kita cuma buang-buang waktu. Misal kita hari ini ngerjain, terus seminggu kita lagi males, lanjut minggu depan, nggak akan membuahkan hasil yang benar-benar kelihatan hasilnya. Dan di sini aku akan bantu kalian gimana caranya istilahnya kita bisa hadepin bad mood kita, gimana caranya kita bisa overcome perasaan nggak enak itu, perasaan kita lagi nggak pengen kerja itu. Untuk kamu yang mau berhenti kalah sama mood dan bisa terus disiplin, adalah kamu perlu paham kalau misalnya di dunia ini kamu nggak akan terus-terusan ngalamin yang namanya sunshine and rainbow. Di dunia ini nggak seputar taman-taman yang berbunga. Selama kita hidup di dunia ini, hidup kita akan terus-terusan jadi kayak roller coaster. Kadang-kadang ada naik, ada turun, kayak roda. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang hujan, kadang sunshine. Yang pasti, hidup kita nggak akan pernah yang namanya 100% nggak pernah ada masalah. Semua orang di dunia ini selama kita hidup pasti ada yang namanya masalah. Kita bikin bisnis pun pasti bakal ada masalah yang perlu kita tangani. Entah kita kontak supplier terus kita udah bayar terus dia ngilang. Entah suppliernya telat kirim barang ke tempat kalian. Customer udah ngomel-ngomel karena telat. Kita salah ambil keputusan, bisnis kita bisa rugi besar. Sangat banyak naik turunnya. Dengan kita pahami kalau misalnya hidup kita itu akan selalu ada masalah selama kita hidup. Dan hidup kita nggak seputar tentang sunshine and rainbow. Paling nggak kita udah punya antisipasi dan nggak punya ekspektasi. Supaya kita nggak kecewa dan akhirnya kita bad mood sendiri. Kita kalah sama mood kita. Terus tips kedua untuk kalian bisa menang lawan mood kalian dan bisa selesain tanggung jawab yang kalian punya adalah satu quotes yang klasik. Fokus dengan apa yang bisa kamu kontrol. Sometimes kita perlu tanamkan di pikiran kita kalau ada bad things yang happen, good. Ada good things yang happen, it's also good, itu juga bagus. Tapi whatever happens in our life, apapun yang terjadi di hidup kita bisa selalu pilih reaksi kita. Misal ada kejadian yang benar-benar buruk di hidup kamu. Misal kamu baru diputusin pacar deh ceritanya. Kamu jadi, aduh, aku harusnya kerjain tugas-tugasku. Aku harusnya kerja, aku harusnya nge-gym. Aduh, apa aku kerjain minggu depan ya waktu perasaanku udah enak. Kamu di situ punya pilihan. Kamu mau tunda atau kamu mau tetap kerjain walaupun kamu lagi nggak pengen sebenarnya. Dan di sini, kalau misalnya kamu punya akal sehat, kamu pasti tahu pilihan mana yang sebenarnya lebih bagus buat jangka panjang. Kalau kamu punya akal sehat dan kamu bijak, kamu pasti pilih untuk tetap kerjain. Paling nggak at least ada progress, walaupun nggak bisa maksimal. Belajar untuk kontrol emosi dan juga mood kamu. Belajar untuk kendaliin mood. Dan jangan sampai kamu dikendaliin sama mood. Dan yang paling penting ya, jangan pernah validasi perasaan kamu untuk menghasilkan suatu output. Misal kamu lagi ngerasa galau, kamu lagi ngerasa nggak mood, kamu lagi sedih. Jangan dijadikan patokan untuk kalian ngambil keputusan, untuk kalian bisa males-malesan dan buang waktu, untuk kalian bisa tidur-tiduran seharian. Karena hidup ini seputar tanggung jawab. Kayak yang udah aku bahas tadi, dunia ini is moving forward. Nggak pernah nunggu satu orang pun, waktu nggak akan pernah bisa berhenti, dan waktu nggak akan pernah bisa diulang. Jadi it's all about your decision. Itu semuanya tentang keputusan kalian. Tips yang terakhir, dan yang paling bahasanya simple, adalah tetap lakuin hal-hal yang perlu kamu lakuin sampai selesai. Yang kamu butuhin itu bukan perasaan termotivasi. Yang kamu butuhin itu cuma dua hal, konsistensi dan juga disiplin. Motivasi itu pasti datang dan pergi. Sometimes kamu ngerasa termotivasi, sometimes kamu ngerasa terdemotivasi. Dan motivasi itu kayak api yang sekali besar nyala terus mati. Tapi dengan kedisiplinan ini kayak api yang kecil, tapi nggak mati-mati dan terus nyala. Menurut kalian, lebih bagus yang mana dan lebih bisa dipakai masak yang mana? Api yang sekali besar nyala terus hilang atau api yang terus nyala? Of course jawabannya api yang kecil tapi terus nyala dan stabil. Terakhir aku bakal tutup dengan quotes ini. Kemenangan sesungguhnya terjadi ketika kita tetap ngelakuin dan selesain sesuatu walaupun kita lagi nggak pengen untuk selesain dan kerjain suatu hal. Kalau kamu lagi seneng, lagi termotivasi, itu gampang. Semua orang bisa lakuin itu. Tapi pemenang sesungguhnya, seseorang yang tetap bisa tanggung jawab meskipun dia lagi nggak pengen ngelakuin sesuatu. But he's do it anyway. And yeah, that's all.